melakukan kerjasama atau membentuk kooperasi bongkar muat untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat. Dari PBM itu hanya supervisi sesuai KM 35 pasal 7 silakan dibaca. Untuk skema kerjasama itu kecuali ada aturan yang baru, silakan. Kalau memang untuk saat ini itu yang berlaku seperti itu, silakan baca pasal 7 A dan B. Terus terkait kesepakatan itu kita bersepakat dengan siapa dulu gitu Pak? Dengan BUPK atau dengan PBM? Kalau dengan PBM kita harus tahu dulu siapa decision maker dari PBM ini. Karena di sini tidak ada APBN Pak. Jadi suaranya nggak bulat gitu. Kita nggak bisa satu persatu kita tanya ini sepakat apa nggak bisa. Susah itu kalau untuk bersepakat dengan 4 perusahaan bongkar muat yang sekarang masih terjadi di Papindak, susah. Saya pikir susah. Karena ini punya keputusan begini itu mana finalnya gitu Pak. Harusnya ada APBN dulu selaku representatif daripada perusahaan bongkar muat. Itu yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kalau PBM di sini ditanya bagaimana ini, nggak ketemu Pak. Dan di sini pun direktur saya lihat nggak hadir juga, hanya perwakilan. Terus bicara ininya siapa tentunya? Kan repot juga kalau begitu Pak. Kalau kesepakatan itu di semua pelabuhan ditandatangani semua Pak, bahkan dimediasikan oleh DPRD. Karena ini permasalahan menyangkut harga hidup orang banyak. Itu yang harus diketahui itu begitu Pak. Kalau saya nggak mau berjuang, saya diem deh Pak. Saya dianggapnya pengkhianat sama yang kerja ini, gitu kan? Karena ini kalau sekarang oke masih 100-200 orang. Kalau jumlah 3.000 yang kerja, itu repot Pak nantinya. Itu gelombangnya luar biasa gitu nanti kalau udah kerja. Saya dianggapnya pecundang, dianggapnya pengurusnya nggak becus. Kerja masa 600.000 satu bulan. Sementara kita ketahui bersama tarifnya itu begitu Pak. Itu yang terjadi saat ini itu begitu. Kalau dilarut, ini ada limitnya Pak. Orang pasti jengkel gitu, yang kerja capek. Mari kita datang sama-sama di kapal seperti apa kerjanya. Gitu Pak. Jadi saya meminta dengan hormat gitu terkait decision maker dari PBM itu seperti apa, harus difinalisasi dulu Pak. Siapa ini PBM yang menentukan dan yang memang kompeten di bidang ini. Ditentukan dulu tarifnya. Kerja berapa, kesejahteraan berapa, asuransi berapa, itu aturan Pak. Bicaranya aturan. Kalau kita lihat lagi kiblatnya di Sumatera, di Sulawesi, itu lebih rancu lagi Pak. Benar lebih rancu lagi, luar biasa rancunya itu putar daerah. Saya pernah tandang sana, saya membawa BBM, rusak Pak. Saya dari Jawa itu dianggapnya bukan putar daerah, kan ke Sumatera. Saya lihat antri nomor 10, putar daerah berbondong-bondong masukin BBM. Ketika SOP memberikan rekomendasi ke BBM yang non-lokal, itu diserang SOP-nya. Itu yang terjadi di BBM di luar Jawa. Jadi kalau di sini itu saya pikir kondusif Pak. PBM datang dari manapun bebas. Masuk. Kita itu hanya ikut kerja dan itu tolong dipekerjakan yang layak. Itu aja sebetulnya Pak. Selesai. Kalau saya diem, ini kan banyak yang nunggu Pak hasil keputusan. Sekarang aja. Sekarang konsepnya dari PKBM maunya seperti apa? Sampaikan aja konsepnya seperti apa dari PKBM gitu ya. Ini kan kita sudah jelaskan tadi kan sudah dijelaskan juga sama teman-teman bahwa pola visinya sudah terjadi seperti itu. Kan yang kerja sama kapal datang ke sini itu kan karena si PBM ini yang kerjasamanya kan gitu kan. Ya kita juga harus hargai itu gitu. Dan sekarang maunya Pak Ari atau teknologi PKBM bisnisnya mau seperti apa nih? Nah itu aja sekarang ya. Ya maaf Pak, ini tarif udah jadi Pak, udah final. Nanti saya bisa WhatsApp bisa dipresentasikan, kita sebaiknya baca satu persatu. Silakan sanggahan atau bantahannya memang tidak sesuai dengan regulasi, silakan dibantah gitu. Dan itu yang saya nanti saya WhatsApp ke siapa ya Pak ya? Ke Pak Menteri atau Pak? Kita nanti kasih itu ke saya operator itu. Langsung mau ditampilkan ke sana kan? Iya. Masakan situ waktu. Langsung ke Pak itu ke Pak Menteri ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ari bahwa mekanisme yang harus kita lalui untuk tarif PKBM ini adalah mengacu kepada KM 35 tahun 2020 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan kapal di pelabuhan
SMA dan sekarang PKBM itu pada wilayah WHIK. Jadi yang dinamakan oleh PP itu adalah SMA plus WHIK tambah berproduktivitas. Tapi untuk menghitung perbedaan PP itu harus ada dari PKBM. Mekanismenya PKBM harus mengusulkan kepada asosiasi akademi yang mewakili PBM atau di sini mungkin belum ada kepada PBM yang ada di sini untuk membahas bersama tarif yang diusulkan oleh PKBM itu kepada PBM. Seperti apa mekanisme aturan bagaimana perizinannya diatur jelas dalam KM 35. Bagaimana cara menghitung WHIK dan kami tidak menghitung SMA cuma KM saja. Itu kan WHIK-nya sudah siap, tinggal bagaimana kawan-kawan PBM bisa duduk bersama dengan PKBM, apakah yang disusun oleh PKBM ini benar mengacu pada KM 35, mulai dari UMK, tambah uang makan, pinjaman transport dan beras, kemudian konsep pelaksanaan yang dibawakan dan segala macam diatur dalam itu, kemudian perjanjiannya seperti apa, semuanya disampaikan oleh kawan-kawan PBM. Kemudian kami juga tidak sampai hari ini menjadi bagian penting karena ini diatur dalam aturan itu. Kalau nanti Bapak sepakat seperti yang diceritakan tadi itu memang bukan domain kami, tapi ketika bicara soal OPT tertentu adalah itu PBI dan PBM. Kemudian itu yang ongkos angkut bangunan setempat segala macam tarifnya itu adalah tarif antara SMA adalah tarif SMA dan oleh itu menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan kepada PBM itu dari kami. Dan kita bahas kalau sudah setuju tarif kita itu ya lakukan. Selanjutnya menurut kami tarif SMA dan SMA WHIK itu maka ajukanlah ke pelayaran ke pemasaran setahu kita ke pelayaran ke omnibus barang bagaimana begitu barang. Kalau dari kami itu cukup ditangani oleh pakar antara APBD dan PKBM dan juga posisikan teknik bahwa tarif-tarif dulu dan dari sudah selesai dan sesuai. Berikut yang Bapak sampaikan tarif Bapak, kami tidak tahu dari Bapak. Tarif PKBM itu disarankan untuk dibicarakan dengan pemerintah. Itu batasannya. Oleh itu saya pikir bahwa hari ini sebenarnya kami menyampaikan tarif kami ini. Dan itu adalah tarif yang cukup berdasarkan KM 5 dan 2000. Intinya sesuai dengan jam. Kemudian akhirnya semua berusaha berikut ya. Dan itu minta tarifnya APBD itu terima kasih. Kita APBD PKBM terkait tarif PKBM. Jadi itu mekanisme. Selanjutnya setelah dapat Bapak bicarakan sama anggota pengacara itu semua untuk PKBM memang menyampaikan secara tertulis atau APBD biasanya terjadi untuk saudara menyepakati tarif dari PKBM. Ini kalau yang lain-lain dengan BPP-nya apa kita tidak sampai itu tapi PKBM hanya menyampaikan tarif dari PKBM akan dari PKBM itu kepada PKBM. Mana ini akhirnya pada dari APBD. Setelah disepakati, maka itu misalnya untuk kita menekati dan dilaporkan. Kemudian dilaporkan saja kepada PKBM. Tapi tidak dibuat tarif yang diakui untuk dilaporkan dan itu kesepakatan antara APBD dan PKBM. Oleh karena itu saja, ini kami hari ini menyampaikan menurut PKBM harus akan kita duduk atas berapa angka yang segala macam kita duduk diskusikan bersama antara PKBM, koperasi PKBM dan PBM. Kalau tidak ada PBM ya, empat PBM berkurang untuk dibuka. Ini kan kita diskusi ya Pak ya. Jadi gini, kita PBM ini bagaimana mau mendiskusikan tarif yang Bapak kerjakan itu, sedangkan PCT belum memberikan tarif kita gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di kuncinya itu sebenarnya PCT ya. Sehingga kan kita mau kerja nih, misalnya Bapak kita sepakati misalnya kita mau ada tarif PCT nih, kita tentukan tarifnya. Oke, kita bisa anggaplah 100.000 tarifnya, sedangkan PCT nanti kita 100.000.
Nah ini yang kita tunggu tarifnya PCT sebenarnya. Berapa sih tarif PCT sehingga kita bisa negosiasi dengan tarif yang Bapak ajukan itu gitu loh. Kalau PCT kalau mau tarif kita nggak bisa melangkah gitu loh. Kita aja Pak desak PCT, Pak tolong cepat putuskan. Itu putus sampai sekarang. Udah berapa bulan kita nggak bisa melangkah kalau PCT belum menentukan tarifnya. Kalau misalnya PCT menentukan, kita sepakat nih, kita bikin berempat. Artinya kan belum ada APBN, kita berarti kan cuma 3 nih, bisa kita sama-sama bicara berempat ya. Kita udah sepakat 100.000 misalnya. Terus PCT enggak, apa saya 100.000. Terus saya dapat apa APBN itu gitu loh. Kuncinya seperti itu sebenarnya Pak, yang kita tunggu adalah dari PCT sebenarnya gitu loh. Sebagai operator pelabuhannya. Nah kita tuh sama Pak Tujan, Bapak dapat margin, kita dapat margin, PCT margin itu di dunia. Dan kunci PCT. Gitu. Kalau PCT itu masih tarik ya tidak bisa makan kita Pak. Kita harus kasih kita bisa pegang. Itu masukan dari saya ya. Kita sama. PCT yang kita tentukan tarifnya. Sehingga pelayanan kita lakukan berapa tarifnya, ya kan berapa yang di sini. Kan nggak mungkin PCT apa kita sepakatin harga tarif bongkar muatnya sekian, PCT minta lebih dari itu. Itu Pak, ini gitu, kita sepakat loh, ini sama, juga kita sama. Tapi kalau PCT nggak mengambilkan ya, Atau gini aja kali kita tampilkan aja lah usulan tarifnya dari TKBM kali ya, sebagai gambaran umum lah ya Pak. Minimal untuk bahan apa? Saya tambah sedikit Pak. Saya benar tahu lah. disampaikan oleh Pak Kep tadi ya. Jadi saya pikir bahwa memang kalau biasanya nih Pak di beberapa pelabuhan yang kita hadapi ini kita bersepakat antara TKBM dengan APBD. Setelah itu APBD bawa ini kepada APBD Pak apa segala macam menjadi perwakilan pemilik barang itu kan. Nah, kita tidak pernah tahu juga bahwa ada BUP yang bisa menentukan tarif IAM. Ini kan hanya kita lihat ada BUP yang bekerja sama dengan pelayanan untuk yang harus disesuaikan oleh PBM itu BUP larinya. Kalau kita biasanya yang melakukan tarif di mana pelabuhan, maksud Priok juga kita usulkan ke APBM yang punya urusan itu, dia cukup kesepakatan sama TKBM selesai sudah. Jadi ketahui oleh KSOP, jalan kita punya tarif kalau baru. pola yang lama Pak, kan pola yang membawa PCT kan semua anti PCT. Masih kalau KN 35 itu barangnya Pak. Kalau KN 35 itu barangnya. Iya, kalau kita yang harus sepakat dulu, Bapak tidak bisa usulkan ke PCT kalau tidak ada tarif TKBM di situ. Nanti begitu Bapak usulkan, kami tidak masuk sementara KN 35 dua komponennya, PBM dan TKBM, pengguna jasa dan penyedia jasa bongkar muat. Makanya waktu Bapak rapat juga membahas masalah tarif Bapak di PCT, kita tidak Bapak masukkan di tarif itu. Makanya kita bingung, kok kita tidak masuk tarif? Bapak hanya bicara dengan tarif Bapak saja. Sementara kan kami juga dalam ini diatur bahwa mengusulkan penyusunan tarif. Jadi Pak tarif ini berarti ini tarif untuk kegiatan apa artinya ini buat kegiatan apa tadi selain asing dan apa pemindahan kendaraan ini ya? Ya. Kegiatan muatnya ini ya? Ini tarifnya Dari dasar tarif itu, usulnya. dari dasar Coba tarif itu, kita- dari dasar tarifnya. Nah itu kan 40.300 untuk Dari dasar tarif dulu, dari cek ke atas dulu. Dari ya ada macam-macam lah isinya lah ini kan jaminan asuransi dan segala macam lah bentuknya ini kan ya. Nah, hasilnya tadi itu kan ya. Jadi usulan dari TKBM tadi tarifnya 40.000 tadi ya, 40.000 gitu ya. Perkendaraan jadi untuk kegiatan tadi itu, untuk kegiatan seperti tadi ya. Ya. OPP tadi ya. Ya. Itu usulan tarifnya gitu kan. Ya. Berarti merujuk dari usulan tarif ini sebagai bahan si PBM dengan PICT bernegosiasi kan. Kira-kira seperti itu kan ya. Atau ke perusahaan pelayaran kan gitu ya. Mohon izin Pak. Oh iya selamat. Jadi sedikit menambahkan Pak. Tapi apa yang tadi disampaikan Pak teman kami Pak Agus, artinya untuk penetapan tarif OPP-OPT ini kan jelas kita mengacu pada KN 35/2007. Itu belum berubah sampai saat ini tentang penetapan tarif bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Itu mengacu baik PBM maupun TKBM itu mengacu pada KN 35/2007. Nah, untuk penetapan tarif OPP-OPT-nya itu adalah rumusannya adalah SMA-nya, LWHIK-nya dari TKBM
ditambah dari SMA-nya PBM itu baru diajukan untuk penetapan tarif OPP-OPT. Nah, terkait untuk sharing terhadap operatornya, kalau di pelabuhan pada umumnya mungkin operatornya adalah Pelindo, gitu kan? Itu nanti itu juga dimasukkan komposisinya itu untuk penetapan tarif OPP-OPT-nya itu, gitu. Nah, jadi jelas Pak, sebelum kita mengajukan mengajukan penetapan tarif OPP-OPT itu semua komponen ini harus dimasukkan dulu untuk menentukan tarif OPP-OPT-nya, baik dari SMA-nya PBM, WHIK-nya, nah, termasuk sharing dengan operatornya, gitu. Kalau pada umumnya di pelabuhan lain kan dengan Pelindo, gitu. Kalau ini dengan BOP kami juga belum tahu dengan BOP itu seperti apa, atau yang si pemegang konsensinya seperti apa, antara sharing dengan PBM dengan operatornya seperti apa gitu. Kalau pada umumnya pelabuhan pada umumnya kan kita udah sama-sama tahu Pelindo itu berapa persen, untuk PBM berapa persen sharingnya dari OPP-OPT tersebut. Gitu. Nah, terkait untuk pelaksanaan tenaga kerja bongkar muatnya, kami pun semua tetap mengacu pada regulasi KM 35 tahun 2007. Artinya TKBM itu bukan hanya bekerja di stevedoring. Ranah TKBM itu bekerja stevedoring, cargo-doring, receiving delivery. Itu tertuang di KM 35 tahun 2007. Jadi cargo-doring dan receiving delivery itu masih semua masuk dalam ranah kegiatannya TKBM. Iya betul. Ada semua, makanya kita masukkan di sini semua. Gitu. Ada beberapa pelabuhan di beberapa tempat seperti Priok yang segala hanya mengerjakan lasing men segala macam. Padahal memang ada ranah TKBM yang diambil alih oleh si PBM. Kayak cargo doring, receiving delivery itu kan tertuang bahwa di KM 35 jelas itu pekerjaannya TKBM. Jadi sementara itu aja Pak. Kalau saya sedikit menguatkan aja. Kalau OPP-OPT itu antara PBM dengan pemilik barang lah, seperti apa nanti negosiasinya. Tapi untuk menetapkan tarif itu hendaknya membawa juga tarif WHIK-nya dari TKBM untuk bersama-sama nanti menjadi penetapan tarif OPP-OPT. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada tanggapan ya? Menambahkan sedikit Pak. Betul Pak, saya setuju terkait tarif OPP-OPT itu memang dijelaskan oleh si pemilik barang, si komponen di tarif seperti itu Pak. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu kesepakatan tarif Pak. Jadi BUP mengundang 5 asosiasi. Yang pertama ini INSA, terus GINSI, GPEI, ALFI, kemudian yang terakhir APBMI. BUP dengan 5 asosiasi tersebut itu membentuk tarif OPP-OPP disaksikan oleh otoritas pelabuhan dan disetujui oleh otoritas pelabuhan. Jika sudah terbentuk tarif Pak, nah itu nanti flow-nya memang di Tanjung Priok, si pemilik barang bayar PBM dengan dasar tarif tersebut, kemudian PBM yang membayarkan ke BUP Tanjung Priok. Nah tapi di sini kan belum ada Pak. Itu jadi permasalahan. Kita belum bisa membahas tarif-tarif tersebut karena dasar kita tuh belum ada di sini. APBD belum terbentuk. Kalau INSA adalah cabangnya di sini, ya kan INSA, ALFI. Tapi APBD ini yang sampai sekarang ini belum ada Pak. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Sedikit menambahkan juga Pak. Artinya ini kan kita berlaku kesepakatan ini kan dijelaskan di sini antara pengguna dengan penyedia jasa, gitu kan. Ketika memang di Priok pun terjadi ada beberapa PBM yang bersepakat langsung antara operasinya dengan PBM-nya. Salah satunya mungkin Bapak tahu lah, IKT. IKT langsung bersepakat dengan operasinya. Ketika memang bukan tidak mengacu kepada APBMI. Ada lagi Geraha. Geraha langsung dia punya KKB tersendiri dengan operasinya, gitu. Jadi kalau memang belum terbentuk dengan ini, ya, 4 ini bisa bersepakat dalam satu berita acara bahwa keempat ini kita bisa bersepakat langsung.
kalau memang belum terbentuk APBI-nya gitu Pak. Jadi itu bisa diartikan antara pengguna dengan penyedia jasa untuk kontrak kerja bersama itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya rasa begitu. Kalau masuk kesepakatan kita tidak harus tersandra oleh adanya APBMI. Ya. Kalau kita mengacu APBMI kan APBMI Jawa Barat ada sebenarnya. Tidak harus APBMI ada di pelabuhan sini. Kan APBMI Jawa Barat kan ada kan, telepon segala macam untuk kesepakatan kalau memang mau kita harus ada persetujuan dari APBMI. Tapi saya rasa nggak harus APBMI juga. Maksudnya kalau sudah bersepakat orang yang kerja di sini sudah sepakat ya tanda tangan aja. Gitu ya sebenarnya ya. Ya kan kesepakatan sebenarnya. Ya artinya kita sudah paham lah apa yang dia inginkan oleh TKBM terkait dengan tarif sudah disampaikan tadi. Nah posisinya juga TKBM juga sudah mendengarkan juga posisi teman-teman dari BBM. Memang saat ini belum ada kesepakatan dengan si pihak PICT terkait dengan tarif. Nah mudah-mudahan dengan rapat ini merupakan pembuka pintu untuk kita membahas terkait dengan tarif ini. Jadi saya berharap kan saya posisinya posisi yang tidak bisa memutuskan, saya juga bukan posisi yang bisa menetapkan tarif ini. Kesepakatan tarif ini kan ada di masing-masing teman-teman semua, baik itu di BBM, BUP maupun di TKBM. Jadi saya rasa silakan teman-teman PBM, TKBM, BUP berembuk, tetapkan tarifnya, putuskan tarifnya. Inilah tarif yang akan menjadi komponen dasar BUP pada saat BUP bekerja sama kepada pemilik barang atau para perusahaan pelayaran kan gitu ya pada saat menetapkan. Apalagi konsep kerjasamanya kan nanti BUP kan rencananya akan kerjasama sama perusahaan pelayaran. Berarti kan dasar pembentukan kerjasama tarifnya dengan perusahaan pelayaran kan antara itu. Nanti dari hasil kerjasama itu tinggal bagi-bagi lah. TKBM sekian, BUP sekian, gimana seperti mekanismenya ya. Saya rasa gitu ya, mungkin ya. Mungkin apa ada tambahan lagi nggak dari PBM mungkin? Kira-kira gitu aja. Jadi kalau masalah pembentukan APBMI nggak usah jadi masalah APBMI itu. Saya bisa pakai APBMI yang ada di Jawa Barat, maupun di Jawa Barat yaitu yang Cirebon gitu kan. Atau kesepakatan masing-masing PBM saja sebenarnya. Nah tinggal nanti tarif yang diusulkan oleh TKBM yang konon katanya berdasarkan PM 35 tadi silakan dicek sudah benar nggak sesuai dengan PM 35 tarifnya apakah masih ketinggian silakan nih. Kan punya bisnis kan dengan teman-teman BUP dengan PBM, silakan dicek gitu ya. Nah nanti kami tinggal menunggu laporan kesepakatannya seperti apa kan gitu ya kesepakatannya. Nah artinya tarif yang disampaikan ini kan terkait tidak hanya stakeholdering, termasuk juga di dalamnya cargo handling, berarti kan ya. Apalagi tadi itu? Receiving ya, receiving dan delivery ya, masuk dalam semuanya. Kayak gitu ya kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa clear lah. Iya. Ya, sebentar. Kira-kira gitu ya. Mungkin apa? Izin Pak Dantes, mohon maaf, suara kami yang merapat di sini didengar dengan baik Pak Dantes ya.